Selamat pagi, hari ini kita belajar tematik tema 1, subtema 1, pelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada kelopak. Nah, ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, warang maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya, nah ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik.
ini disebut dengan kepala putih, ini namanya tangkai putih. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putih. Jadi fungsinya putih itu untuk apa? Nah, putih itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putih ini nantinya akan mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putih. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putih. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Langsung saja ke materi, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif itu apa? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu merupakan cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, atau kata lainnya tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis perkembangbiakan vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, artinya tanpa bantuan manusia, dan jenis perkembangbiakan vegetatif secara buatan, artinya dibantu oleh manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami itu yang pertama dengan menghasilkan spora, kemudian yang kedua menghasilkan akar tinggal atau rizoma, yang ketiga ada umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, yang keenam tunas, yang ketujuh ada tunas adventif, dan yang kedelapan ada geragih atau stolon. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah berbagai jenis tumbuhan paku. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Kotak spora pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daunnya. Nah, adapun tumbuhan paku yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini merupakan salah satu contoh dari tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini terdapat spora, dan spora itu dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, apa yang dimaksud sporangium? Jadi sporangium itu adalah bentuknya seperti ini, yang berada di bawah daun dari paku. Ini merupakan sporangium dari paku. Berikutnya yang kedua ada akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, ciri-ciri akar tinggal itu bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang, dan daun pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, adapun contoh dari rizoma atau akar tinggal itu adalah, nah ini dia contohnya. Jadi yang termasuk akar tinggal atau rizoma itu adalah jahit, mengit, lengkuas, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, adapun contoh dari umbi lapis itu adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, sebagai contoh ini merupakan umbi lapis, di mana sangat terlihat sekali dia berlapis-lapis, sehingga disebut dengan umbi lapis. Ini paling jelas terlihat juga. Nah, berikutnya yang keempat ada umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan ubi jalar. Nah, ini contohnya, ini adalah ubi jalar yang termasuk umbi batang. Selain ubi jalar itu ada kentang. Kentang merupakan contoh dari umbi batang. Yang kelima itu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk menggembung di dalam tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel dan lobak. Nah, jadi ini merupakan contoh dari umbi akar yaitu wortel. Selain wortel itu ada lobak. Jadi ini adalah lobak yang merupakan contoh dari umbi akar. Yang keenam yaitu tunas. Tunas merupakan bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang
yaitu contohnya bambu, pisang, dan jambu. Nah, jadi ini merupakan tunas dari bambu yang akan menjadi tumbuhan baru yang tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunasnya. Nah, ini merupakan tunas pisang, di mana ini merupakan tumbuhan induk dan ini merupakan tunas dari pisang. Yang ketujuh itu ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun. Tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun cocor bebek. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Jadi contoh dari tunas adventif itu adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, berikut ini merupakan tumbuhan cocor bebek. Nah, yang dimaksud dengan tunas tumbuhan baru muncul dari lekukan pada tepian daun itu ini. Ya, jadi tunas baru muncul dari lekukan tepian daun. Jadi ini merupakan tunas baru dari cocor bebek. Ini disebut dengan tunas adventif. Tumbuhan bukan dari ujung batang tetapi muncul dari tepian daun. Nah, yang kedelapan itu ada geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Nah, geragih atau stolon ini ada dua jenis. Yang pertama, tumbuhan bergeragih di atas permukaan tanah. Itu contohnya ada stroberi, ada pegagan, dan semanggi. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan yang bergeragih. Ini adalah tanaman stroberi, di mana batang yang melintang ini disebut dengan stolon. Stolon ini berada di atas permukaan tanah. Yang kedua, itu ada tumbuhan bergeragih di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Contohnya itu adalah rumput teki. Nah, berikut ini merupakan gambar dari rumput teki, di mana ini merupakan stolon. Jadi stolon dari rumput teki ini berada di bawah permukaan tanah atau berada di dalam tanah. Nah, demikian jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Sekarang kita memasuki perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, adapun jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan itu, yang pertama ada cangkok, yang kedua ada menempel atau okulasi, yang ketiga ada stek, yang keempat ada merunduk, dan yang kelima ada menyambung. Nah, nantinya stek ini ada 3 jenis macam stek. Yang pertama itu ada stek daun, yang kedua ada stek batang, dan yang ketiga ada stek akar. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu cangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan memakai cara membuat suatu akar baru di bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh, akarnya itu bisa dipotong dan ditanam menjadi satu tanaman yang baru. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memilih batang atau ranting yang akan dikupas, kemudian mengupas kulit batang. Setelah itu, membungkusnya dengan tanah humus dan dilapisi plastik, sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Nah, ketika sudah tumbuh akar, bisa kita pisahkan dengan tanaman induknya. Jadi bisa kita pisahkan di tempat yang baru, sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu pohon mangga, lemon, apel, jeruk, jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari tumbuhan buah jenis tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu kulit batang tumbuhan induk disayat membentuk persegi terlebih dahulu. Nah, kemudian mengambil mata tunas dari tumbuhan lain. Setelah itu, menempelkan mata tunas tumbuhan lain tersebut pada tumbuhan yang telah disayat tadi. Kemudian, mengikat mata tunas tersebut menggunakan karet ataupun tali. Mengikatnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, setelah itu kita menyiram hasil sambungan ini. Nah, lama-kelamaan hasil sambungan jika berhasil akan tumbuh daun baru. Nah, demikian langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menempel atau okulasi. Adapun tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara okulasi, yang pertama yaitu ada pohon mangga, pohon belimbing, pohon karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada merunduk. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara merunduk dapat dilakukan dengan sangat sederhana. Cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara merunduk ini
adalah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan nantinya memendamkan ke dalam tanah. Nah, jadi ranting pada tumbuhan ini akan dibengkokkan kemudian akan dibenamkan ke dalam tanah. Nah, nantinya ranting ini akan ditambahkan batu agar ranting ini tidak muncul ke atas. Sekitar kurang lebih 2 minggu, maka ranting yang dibenamkan ke dalam tanah ini akan muncul akar. Nah, nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Ketika ranting ini telah muncul akar, kita bisa pisahkan dengan tanaman induk ke media tanam yang lain sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Nah, adapun tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk yaitu melati, alamanda, kapel, dan mawar pagar. Selanjutnya yang keempat yaitu menyambung. Perkembangbiakan dengan cara menyambung dilakukan dengan cara menyambung dua batang tumbuhan dari jenis yang sama tetapi dengan keunggulan yang berbeda. Batang bagian atas biasanya berasal dari tumbuhan berbuah manis, sedangkan batang bagian bawah biasanya berasal dari tumbuhan berakar kuat dan berbatang kokoh. Nah, adapun teknik sambung yang pertama yaitu memilih tumbuhan yang akan disambung. Setelah itu, memotong batang atas tumbuhan kurang lebih 5 cm dan memotong bagian bawahnya itu menyerong seperti ini. Yang kedua, menyiapkan batang bawah dari tumbuhan yang lain namun masih sejenis dengan arah potongan mengikuti arah potongan tumbuhan yang pertama. Nah, kemudian tumbuhan yang telah dipilih pertama ditancapkan di tumbuhan batang bawah sehingga tanaman dari batang atas dan batang bawah yang berbeda tumbuhan namun masih sejenis itu disambungkan sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu diikat menggunakan tali. Setelah diikat, dibungkus menggunakan plastik ataupun koran ataupun kertas dengan tujuan agar sambungan ini tidak terkena air. Jika terkena air, maka sambungan ini akan membusuk. Nah, kita tunggu beberapa hari sampai muncul daun baru. Jika sudah muncul daun baru, menandakan bahwa teknik penyambungan telah berhasil. Nah, demikian cara menyambung dua jenis tanaman yang berbeda. Nah, demikian cara menyambung dua tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Adapun contoh tumbuhan yang bisa disambung yaitu contohnya mangga, jambu, dan rambutan. Yang kelima itu ada stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Nah, stek ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada stek batang. Adapun langkah yang dilakukan dalam stek batang yang pertama yaitu memotong batang yang telah dipilih, kemudian menancapkan batang yang telah dipotong tersebut pada media tanah, dan yang ketiga menunggu stek batang tersebut tumbuh daun hingga dapat menjadi tumbuhan baru. Yang kedua itu ada stek daun. Nah, stek daun ini dapat dilakukan dengan cara menancapkan daun pada media tanah. Kemudian lama-kelamaan daun yang ditancapkan tersebut akan tumbuh akar sehingga nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, adapun contoh tanaman yang dapat dilakukan stek batang yaitu singkong, dan contoh tanaman yang dapat dilakukan stek daun yaitu sansevieria. Kemudian yang terakhir itu ada stek akar, di mana langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memotong bagian akar tumbuhan, kemudian meletakkan pada media tanah dan menyiramnya setiap hari. Maka lama-kelamaan akar ini akan menjadi tunas baru dan pada akhirnya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, adapun contoh tanaman yang dapat dilakukan stek akar yaitu